Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi kawan-kawan penonton yang membanggakan. Edisi kali ini kita sedang telusur di Tlatah Mojopahit, khususnya di Kecamatan Trawulan, yang sampai hari ini kita masih bisa melihat jejak kebinekaan masyarakat. Salah satu perwujudan kebinekaan dapat kita lihat dengan berdirinya Mahawihara Majapahit, yang salah satu asramanya diperuntukkan bagi semua kalangan, baik Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, dan yang lainnya yang ingin menginap. Karena memang posisi sehari-hari beliau istirahat itu ya seperti ini. Ya, ini menggambarkan beliau lagi istirahat, dan juga ini adalah salah satu posisi meditasi. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Perlu diketahui, Mahawihara Majapahit ini diprakarsai oleh Bante atau Biku Yayanadi Mahathera Mahawihara yang membangunnya dimulai tahun 1987, diresmikan pada tanggal 31 Desember 1989 oleh Gup Sularso. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti wawancara dengan Pendeta Soryono. Namo Buddhaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore Romo Pandita. Mohon izin mungkin bisa berkenalan dengan para penonton kita, Romo Pandita. Mohon diizinkan untuk menyapa penonton kami. Pertama-tama saya mengucapkan atau salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Wong Dongdien, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Saryono, Upasaka Pandita dengan diwisudi Dhamma Palo Saryono. Saya saat ini berada di Mahawihara Majapahit, memang bertugas di sini untuk melayani pelayanan kepada umat ataupun masyarakat umum yang kepingin atau datang ke tempat ini untuk belajar, untuk memahami tempat ini, kebinekaan tempat ini, bagaimana tempat ini dibangun dan tempat ini ke depannya seperti apa. Di sini biasanya teman-teman dari anak-anak sekolah, dari teman-teman media, dari teman-teman yang lainnya juga sering datang ke sini untuk menanyakan hal-hal seperti itu, dan kami di sini siap melayani apa yang kami bisa seperti itu. Ini pada konsepnya ini kan di Trawulan ya. Betul. Itu Mahawihara ini didirikan pada tahun berapa, Romo? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Mahawihara Majapahit, tidak terlepas dari beliau sang pemrakarsa pembangunan tempat ini adalah Bante atau Biku Wiryanadi Mahathera. Ya. Beliau adalah pemrakarsa tempat ini. Ya. Tempat ini mulai dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 31 Desember tahun 1989. Pada waktu itu yang meresmikan adalah Bapak Sularso yang menjabat Gubernur Jawa Timur. Pak Gubernur saat itu yang meresmikan. Ya. Terus saat itu di Trawulan sendiri itu dasar daripada para saudara kita umat Buddha mendirikan Mahawihara itu apa memang untuk melestarikan budaya leluhur yang mana banyak peninggalan Buddha juga di sini kayak Candi Brahu, atau mungkin dari para petinggi-petinggi Majapahit yang mana juga banyak para petinggi beragama Buddha, atau bagaimana? Kok tempatnya itu mengesankan itu di Trawulan itu? Ya. Kembali lagi, tidak terlepas dari beliau Bante Wiryanadi, karena dari beliau sendiri yang mengatakan
bahwasannya pada waktu atau sebelum pembangunan tempat ini beliau pernah melakukan meditasi samadhi di petilasan di sekitar sini. Nah, di situ ini pada waktu itu beliau menyampaikan di situ pada suatu malam beliau mempunyai pemikiran. Jadi di sini bahasa saya mempunyai pemikiran, tidak menerima wisik, nanti kesannya kurang pas. Jadi beliau mempunyai pemikiran untuk membangun sebuah tempat ibadah. Pada waktu itu beliau mengatakan Sanggar Pamujan Buddha. Nah, Sanggar Pamujan Buddha atau kata lain adalah wihara dengan nama Mahawihara Mojopahit, karena akan dibangun di sekitar Mojokerto, khususnya di wilayah Trowulan. Nah, seperti itu. Dan dasar daripada pembangunan tempat ini dari beliau mengatakan bahwasanya yang pertama bahwasanya Trowulan itu adalah tempat peninggalan atau banyak sekali petilasan atau situs-situs kerajaan Majapahit, maka beliau akan membangun sebuah tempat di sini. Itu dasar pertama adalah seperti itu. Dan juga yang kedua adalah wihara itu adalah sebagai tempat ibadah atau tempat belajar untuk umat beragama Buddha. Tidak hanya tempat beribadah tapi tempat belajar. Belajar, ya. Barangkali kalau konsep masa lalu ada kasogatan gitu ya, barangkali Romo. Ya, jadi ya kembali lagi setelah tempat ini dibangun, beliau mengatakan suatu hari pernah ada seorang dari Belanda datang ke sini mengatakan kenapa bisa membangun wihara di tanah ini atau di tempat ini, yang mana menurut dari orang Belanda itu mengatakan bahwasanya dulu di sini justru adalah tempat tanah perdikan, yang artinya tanah yang lepas dari pajak, karena memang tempat ini adalah tempat untuk belajar para santri-santri, kalau bahasa sekarang pada waktu itu adalah mungkin murid-murid mereka yang siswa-siswa Buddha seperti itu. Memang dari dulunya diperkirakan begitu ya. Diperkirakan di sini. Kalau sejarahnya kan dekat dengan Candi Brahu. Candi Brahu. Prasasti ala Sontan. Iya, betul. Dan yang lebih uniknya lagi, ini mungkin bisa dikatakan wihara yang paling unik setahu saya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu pembangunan, pertama kali pembangunan tempat ini, warga sekitar sini tidak ada satupun umat beragama Buddha. Oh, ceritanya begitu. Dan tempat ini kan sekarang sudah umur katakanlah 30 tahun lebih ya. Kalau menurut panjenengan 30 dalam kurun waktu 30 tahun itu kira-kira tempat ini masyarakatnya bagaimana Kak? Apakah ada umatnya atau umatnya banyak? Kalau menurut jenengan bagaimana? Biasanya kan bisa saja yang terjadi, kalau dulu nggak ada paling tidak 100 orang sudah ada. Itu secara logika kan? Nah, secara logika seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya selama 30 tahun lebih ini, warga sekitar sini juga tidak ada satupun umat beragama Buddha. Tetapi tetap jalan, kita tetap menghormati ya. Betul. Malah saling mendukung gitu. Betul. Ya. Wah, ini yang luar biasa bagi kita untuk memberi contoh kepada Indonesia. Nah, gini Romo, yang saya tahu juga menurut informasi itu ada satu penginapan di sini juga yang dipublikkan gitu. Tidak hanya murid-murid atau orang-orang yang beragama Buddha datang dan boleh menginap di sini, tapi di lingkungan wihara ini boleh saja umat yang lain juga datang. Ada umat Katolik, Kristen, Islam dan yang lain. Itu bagaimana? Betul atau bagaimana Romo? Jadi memang apa yang sudah terjadi, karena memang pada waktu pembangunan ini dan seiring berjalannya waktu tempat ini juga ramai, dan di sini ada beberapa fasilitas. Salah satunya adalah fasilitas penginapan, yang mana penginapan ini memang pada awalnya diperuntukkan bagi umat yang menginap pada waktu ada kegiatan dan upacara. Nah, tetapi kembali lagi karena tempat ini sekarang sudah seolah-olah menjadi tempat
wisata, padahal juga bukan tempat wisata, tetapi ini kita open, kita welcome bagi siapa saja. Gitu ya, Nah, dan tempat untuk istirahat, tempat penginapan ini memang sering juga dipakai dari teman-teman lintas agama dan lintas budaya, seperti itu. Tetapi kalau istilahnya itu ada orang yang datang ke sini mau menginap, kepentingannya apa dulu kita tanya. Kalau memang sekedar untuk istirahat kayak istilah dieta, bukan. Nah, jadi kepentingannya seperti apa kita harus jelas. Nah, karena apa? Karena kalau di sini tempat ini nanti perempuan dan laki-laki beda. Kalau memang tidak, kalau kita sudah kenal itu satu keluarga dan anak kan nggak masalah. Tapi kalau yang belum kita kenal, kita harus tanya tujuannya seperti apa. Harus ada disiplinnya ya. Betul. Dan sering dari teman-teman pesantren, sering. Terus dari teman-teman kapan hari itu dari gereja, calon pandita dari Sidoarjo datang ke sini. Terus 6 minggu yang lalu itu dari teman-teman GKJ Mojokerto datang ke sini, tetapi tidak menginap. Kenapa? Karena selama kondisi pandemi ini kita juga belum berani. Pertama, kedua, orang yang mau menginap juga mikir-mikir masih seperti itu. Kalau untuk ngapunten, mohon izin nanya, untuk makanannya saya dengar juga makanannya tidak berdaging apa? Bagaimana? Ya. Untuk yang disediakan. Jadi kalau panjenengan nanti ada waktu untuk datang ke sini, untuk istirahat di sini, nanti makannya di sini sangat istimewa. Yang artinya makanan di sini setiap hari cuman kita masaknya sayur. Jadi kita memang tidak pernah makan atau masak, bukan makan ya, kita tidak pernah masak makanan yang bernyawa. Tetapi kalau makan kita boleh, asalkan kita harus cari di luar, makan di luar. Seperti itu. Iya, teman-teman, barangkali itu yang bagi teman-teman saudara sebangsa ya, barangkali itu ya. Siap. Terus yang menjadi penasaran ini bagi penonton Mas Mansur channel di sana itu. Di sana ya. Para penonton sedang lihat kita ini, nah, itu di belakang kita ini ada satu patung, ada satu arca yang luar biasa, tampak kewibawaannya dari jauh sudah tampak ini. Romo, ini apa bisa dijelaskan untuk para penonton kita? Jadi gini, para sedulur, para penonton, para pemirsa, para pendengar dan semuanya. Jadi yang ada di belakang kami ini adalah Rupang Buddha Mahaparinibbana. Itu yang betul. Rupang Buddha Mahaparinibbana. Tetapi kadang-kala ada orang sering menyebut Buddha tidur. Itu belum betul sepenuhnya. Orang Jawa itu benar, tapi belum benar kalau kita bicara Buddha tidur. Tetapi kadang-kala orang yang tidak ngerti dan tidak paham malah menyebut Buddha tidur. Ada. Apa bedanya konsep Buddha tidur sebenarnya dengan konsep Buddha Paniribbana? Jadi kalau dalam agama Buddha itu perwujudan atau dalam bahasa umum patung. Dalam agama Buddha menyebutnya tidak boleh patung sebetulnya. Kita menyebutnya adalah rupang. 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 Entah itu rupang Buddha, rupang Avalokitesvara. Rupang itu sama dengan patung, perwujudan. Ini adalah Rupang Buddha Mahaparinibbana, yang mana ini menggambarkan pada waktu beliau Siddhartha Buddha Gautama, beliau detik-detik mangkat atau meninggal dunia atau Mahaparinibbana itu sendiri. Pada waktu beliau akhir kehidupan di dunia mana ini ya? Kadang ada tidak tidur sebenarnya ini, beliau sedang. Jadi gini, memang kadang kebudayaannya begitu kadang. Jadi gini, kadang-kala saya bingung dikejar pertanyaan, kalau memang posisi pada waktu beliau meninggal kok seperti itu, kenapa? Kan gitu pertanyaannya pasti. Karena memang posisi sehari-hari beliau istirahat itu ya seperti ini. Ini menggambarkan beliau lagi istirahat, dan juga ini adalah salah satu posisi meditasi. Karena di dalam agama Buddha itu sebetulnya yang dikatakan meditasi itu bukan cuma duduk bersila.
posisi tidur ada, meditasi jalan ada. Intinya semua kegiatan manusia itu adalah konsentrasi di situ, meditasi. Ini salah satunya. Konsentrasi yang baik dengan posisi seperti ini. Relax ya. Terus secara fisik ini non sewu Romo, ini panjangnya Rupang Buddha ini panjangnya berapa ya? Secara umum publik biar tahu juga ini. Jadi gini, untuk Rupang Buddha Mahaparinibbana yang ada di Mahawihara Mojopahit, Trowulan Mojokerto ini dibangun pada sekitar tahun 93. Setelah ini diresmikan, baru dibangun. Untuk pengecetan pertama kali pada tahun 99 akhir, dan pada tahun 2001 Rupang Buddha Mahaparinibbana atau Sleeping Buddha atau Buddha tidur ini dapat penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai patung Buddha tidur terbesar dengan ukuran panjangnya adalah 22 meter, tingginya 4,5 dan lebarnya 6 meter. Ini dapat penghargaan terbesar di Indonesia. Kalau di Asia Tenggara atau di dunia? Dunia nomor 3 kalau tidak salah ya. Yang nomor 1 di Thailand. Oh, Thailand. Ya, Thailand berapa meter barangkali Romo? Saya kurang paham ya. Yang nomor 2 di? Kalau nggak salah di Nepal. Oh, di Nepal, India ya. tempat asal. Memang versinya nanti akan berbeda. Ini kelihatan sekali kalau yang Rupang Buddha Mahaparinibbana itu yang di sini adalah versi sangat Indonesia sekali. Dilihat dari visinya, karena Rupang Buddha yang ada di Nusantara itu setiap kerajaan pun akan berbeda. Oh, tidak harus kayak orang India gitu. Iya. Jadi Sriwijaya seperti apa, Majapahit seperti apa, Borobudur seperti apa, ada. Bahkan di luar negeri nanti kalau kita lihat rupang-rupang ala Korea dan ala Cina atau Tiongkok nggak pasti sipit rupang Buddhanya. Luar biasa kekayaan ini. Matur nuwun Romo atas waktunya. Kita tim Mas Mansur Channel diterima meskipun hujan rintik-rintik, tapi saya cukup semangat ini mendengar kisah-kisah tentang agama Buddha. Saya jadi teringat, mungkin para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, saya jadi teringat seolah-olah saya bertemu dengan seorang penulis yang luar biasa saya idolakan, namanya Empu Prapanca. Dia adalah pengikut agama Buddha dan saat itu beliau kerap untuk mendampingi seorang pembesar agama Buddha juga yang sangat terkenal, namanya Mahapati Gajah Mada. Orang banyak tidak tahu kalau Mahapati Gajah Mada adalah pengikut agama Buddha sebenarnya. Dan tentu saja mudah-mudahan di Indonesia nantinya banyak juga para pembesar kita yang kayak Pati Gajah Mada. Mungkin saudara-saudara kita dari umat Buddha nanti juga akan berprestasi juga bagi Indonesia nantinya. Ya terutama adalah teman-teman kita yang masih muda, karena yang muda-muda ini adalah tulang punggung. Seolah-olah saya berwisata sejarah. Jadi terima kasih Romo dengan diterimanya satu kehormatan bagi kita, Mas Mansur Channel. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan kalau kita ke Trowulan. Kita insya Allah kita akan datang, minimal kita berkunjung, langsung kawaru saling berdiskusi dan ngopi bersama. Nah, yang penting ngopi bersamanya ini. Ada nuwun sebelumnya para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan, barangkali edisi spesial kita di Trowulan tentang bagaimana dan apa Mahawihara Mojopahit atau yang dikenal orang dengan Buddha tidur atau yang sebenarnya Rupang Maha Buddha Parinibbana. Saya nyocokkan sedikit supaya tidak terpeleset lidah para penonton. Dan itu barangkali yang kita bisa angkat dari kebinekaan yang ada dari bekas ibu kota Kerajaan Majapahit Wilwatikta yang ada di Kecamatan Trowulan, di sini Desa Bejijong ya. Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Wong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa dalam edisi-edisi berikutnya. Menarik sekali ya konsep Mahawihara Majapahit ini. Semoga video ini dapat menginspirasi kebinekaan kita bersama.